Hai teman-teman, apa kabar? Udah dengerin podcast gue sebelumnya tentang kabar pergi dan kembalinya Jack Ma. Nah, di sana gue membacakan beberapa berita yang cukup seru kalau gue lihat ya. Soalnya Jack Ma ini bukan sosok yang santuy ya sebenarnya. Dia itu orang yang sangat semangat, kemudian dia itu orang yang selalu melihat optimisme ke depan gitu loh. Tapi tiba-tiba Jack Ma menghilang dan kembali dengan gagasan apa ya, dengan gaya yang lebih santai, yang lebih tidak agresif gitu ya. Eh ya gitu-gitulah. Nah, Jack Ma ini adalah salah satu yang menginspirasi gua gitu. Waktu kuliah gue mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi di kampus. Nah, ada satu hal yang selalu Jack Ma tekankan ke orang-orang atau ke stafnya, ke bawahannya di Alibaba. Dia itu di Alibaba itu punya satu podium dan setiap pagi mereka itu kumpul di sebuah ruangan besar dan Jack Ma datang ke atas podium, ke atas mimbar dan mengucapkan kata-kata yang semangat, kata-kata yang sangat powerful gitu loh, untuk memotivasi orang-orang atau karyawan di Alibaba Corporation waktu itu. Nah, ini menjadi inspirasi gue kenapa? Karena gue lihat nih, pemimpin-pemimpin besar ternyata punya ciri khas yang hampir mirip dalam hal komunikasi. Jadi mereka itu selalu punya cara bagaimana berkomunikasi dengan timnya. Kita lihat bagaimana Apple ya, Steve Jobs itu salah satu faktor keberhasilannya Apple itu ketika dia mampu berkomunikasi dengan timnya, meyakinkan timnya bahwa bahwa dia bisa dan timnya itu bisa membuat sebuah produk yang tidak biasa. Nah, kemudian dengan kepiawaiannya lagi, Steve Jobs itu dengan apa ya, dengan gaya storytellingnya bisa menggayat hati para pecinta Apple untuk setia dan tetap menggunakan Apple. Nah, sama, begitupun dengan Jack Ma. Dia itu selalu menyempatkan waktu untuk dalam istilahnya itu alignment. Alignment itu apa ya? Alignment itu pengsejajaran pemikiran. Nah, kadang-kadang yang membuat tugas kita itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, ya, dengan apa. Jadi kadang-kadang nih planning itu gak sama dengan actuating gitu lah. Kadang-kadang apa yang sudah direncanakan itu faktanya di lapangan itu beda. Kenapa? Karena kita tuh kurang alignment, kurang mensejajarkan pemikiran. Pemikiran antara yang punya planning dengan yang menjalankan planning. Pemikiran antara orang yang leadernya dengan dengan tim yang menjalankan sistem itu gitu lah. Nah, Jack Ma paham betul bahwa alignment ini sangat penting sehingga dia memposisikan ini sebagai agenda pertama harian. Jadi setiap hari itu apa yang akan dilaksanakan hari ini, dia alignment dulu semuanya. Dia dia sejajarkan dulu pemikiran semua stafnya supaya apa? Supaya jalannya itu nanti tidak ada lagi miskomunikasi. Tidak ada lagi yang blow on gitu ya. Yang aduh yang ini gimana, itu gimana gitu. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu dia udah alignment, udah sejajarkan semua pemikirannya. Sehingga tidak ada lagi istilah uh, leader berpikiran untuk lari sementara stafnya santai-santai dengan gayanya berjalan. Gak ada. Kenapa? Karena dari awal sudah di alignment, sudah disejajarkan pemikirannya bahwa hari ini kita akan lari maraton misalkan. Nah, semuanya udah siap-siap dengan energi, dengan sumber daya, resources semuanya udah disiapkan bahwa hari ini kita semua akan maraton. Terus besok pagi kita akan lari dengan gaya sprint misalkan. Nah, itu sudah disiapkan. Nah, alignment ini
menurut gue penting sebuah proses komunikasi, pensejajaran pemikiran antara leader dengan timnya. Jadi itu yang kemudian gue terapkan gitu ya di organisasi. Ya memang kadang-kadang ada juga yang mereka itu nggak sepakat, nggak setuju gitu ya. Ada yang ya udahlah jangan kebanyakan rapat, udahlah langsung aja kita kerjakan, langsung aja kita yuk mau kemana kita hari ini. Ya bagi gue nggak bisa kayak gitu. Kita harus sejajar dulu pemikirannya nih, alignmentnya. Nah alhamdulillah dengan menerapkan ilmu ya yang gue baca, yang gue lihat, yang gue perhatikan gitu ya dari pemimpin-pemimpin besar, salah satunya adalah Jack Ma yang dan Steve Jobs juga, bahwa ternyata memimpin itu salah satunya butuh alignment, butuh pensejajaran pemikiran. Jangan sampai jompang gitu loh. Nanti leadernya mikir kemana, sedangkan timnya nggak nyampe ke situ pemikirannya. Nah ini yang bahaya. Sehingga tidak bisa tuh nanti antara planning, actuating itu tuh nggak sama. Ya udah jelas lah nanti evaluasinya juga pasti lebih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat satu program gitu ya, satu program kerja di kampus ataupun atau dimanapun, ketika banyak evaluasi, itu artinya banyak miskomunikasi selama program itu berjalan. Semakin sedikit evaluasi, semakin ketahuan bahwa program itu berjalannya lebih baik atau eh, semuanya sudah sesuai dengan rencana awal gitu loh. Jadi betul memang kita perlu menyiapkan plan A, plan B, plan C gitu ya, sampai plan-plan yang lainnya. Tapi akan lebih baik jika kita fokus mensejajarkan pikiran, kemudian mendisiplinkan pikiran. Nah ini juga penting. Setelah kita sejajarkan pikiran, kita harus tetap maintenance nih, supaya anggota kita, tim kita itu disiplin tetap berpikir ke planning yang udah kita buat, ke planning itu. Jadi jangan sampai ya udahlah ada kok plan B, plan C, plan yang lainnya. Nah ini juga bahaya. Nah ini makanya pentingnya alignment, pentingnya untuk rapat, pentingnya untuk mensejajarkan pikiran. Terima kasih yang udah mau mendengarkan sampai sejauh ini dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil, yang tidak terlalu banyak evaluasi di akhir. Thank you, terima kasih.